Pada kesempatan kali ini kami akan meliput beberapa fasilitas yang ada di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Telah tersambung di lokasi rekan kami. Di sini saya Cela bersama rekan saya. Saya Asa, jadi di sini kita akan mewawancarai Kak April selaku pemandu gugus kami. Dan Kak April lagi di sana tuh. Yuk kita datengin dan wawancarain dia. Editor nanti di timelapse ya. Kak April lagi ada di sini nih. Yuk kita wawancarain dia. Nah, di sini saya udah bersama Kak April. Jadi, mulai aja ya pertanyaan yang pertama. Kak April, aku mau tanya nih, di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini belajar tentang apa lagi selain mempelajari bahasa Indonesia? Jadi selain kita kan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, di sini kita nggak hanya belajar bahasa Indonesia aja, tapi tetap yang utama itu ada linguistik dan sastra. Untuk linguistik itu nantinya ada turunannya seperti kayak morfologi, fonologi, sintaksis, dan lain-lain. Untuk sastra nanti dari Prodi PBS ini kita akan belajar bagaimana caranya menulis, terus mungkin membaca, menyimak, terus membuat suatu karya sastra, dan masih banyak lagi. Oke Kak, keren banget nih jawabannya Kak April. Lanjut ya, yang ke pertanyaannya kedua. Apa sih Kak yang membedakan antara PBS ini dengan Prodi Sastra Indonesia? Karena masih banyak banget nih mahasiswa baru yang bingung dengan Prodi ini. Karena kayak hampir sama-sama gitu ya Kak ya. Jadi tentunya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan sastra Indonesia itu berbeda walaupun mirip-mirip lah ya. Jadi untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini jurusannya itu lebih lengkap karena kita ada pendidikannya, ada belajar bahasa dan sastranya baik dari ilmu maupun praktek. Terus sastranya juga kita ada praktek, ada teori juga. Sedangkan kalau sastra Indonesia itu dia hanya sastra murni dan nanti untuk prospek kerjanya juga lebih luas ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia daripada jurusan sastra Indonesia. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga ya Kak. Ada yang sudah pasti tertuju itu kan guru ya Kak, karena kan pendidikan. Ya. Nah, apakah masih ada peluang lain ya selain jadi guru? Tentunya sangat banyak ya. Tentunya tuh pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini tidak hanya berpeluang untuk menjadi guru saja. Jadi dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini kita nanti bisa jadi jurnalis, jadi pembicara, jadi reporter, terus jadi apa ya sastrawan juga bisa. Jadi itu prospeknya lebih luas daripada sastra Indonesia. Oke, jadi nggak mesti harus jadi guru ya guys, karena masih banyak lainnya. Kemudian yang terakhir ya Kak, pertanyaan keempat. Ada yang dipelajari ini banyak teori atau praktek atau seimbang Kak? Kalau yang dipelajari itu seimbang ya, jadi pasti ada teori, pasti ada praktek. Karena kan kita bahasa itu kan ada 4 aspek kebahasaan nih yang bakal kita pelajari. Ada menyimak, menulis, berbicara, terus ada mendengarkan. Jadi itu kayak dari teori, kita mendengarkan teori, nanti praktek. Bahkan nanti untuk kelas-kelas di Prodi PBS ini nanti bakal ada kelas besar dan kelas kecil yang nantinya mengerucut antara praktek dan teori. Oke, terima kasih Kak. Jawab 4 pertanyaan dari mungkin hanya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kami. Cukup sekian Yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Pada kesempatan kali ini kami akan meliput beberapa fasilitas yang ada di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Telah tersambung di lokasi rekan kami Fauzi dan Siska. Oke, sekarang saya sedang berada di salah satu gedung ruang kelas PLA. Di ruangan ini sangat nyaman untuk belajar mengajar. Di sini ada dilengkapi dengan AC, proyektor, meja belajar, dan lain sebagainya. Oke, gedung PLA ini juga digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya, seperti seminar, pelatihan, dan lokakarya. Maka dari itu tidak heran bahwa gedung ini selalu ramai setiap harinya.
itulah laporan dari kami. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Fauzi dan Siska. Kemudian di lokasi selanjutnya yaitu Fajar. Saya melaporkan di depan WS Rendra, fasilitas utama yang terdapat di dalam ada seperti layar proyektor, infocus, speaker, dan mic wireless. Mendukung interaksi kegiatan mahasiswa seperti ini. Fasilitas lengkap di ruangan seminar, mendukung berbagai kegiatan akademik kampus kita dengan nyaman dan efektif. Sekian, terima kasih. Terima kasih Fajar. Kemudian di lokasi berikutnya telah tersambung dengan Mahes dan Mungkin. Halo pemirsa, saya Maheswari, langsung dari gedung pertunjukan FBSD UNY atau bisa disebut juga sebagai gedung PH. Gedung seluas 1.260 meter persegi ini didesain dengan standar nasional, berkapasitas 700 orang. Dan bisa disewa untuk umum, mulai dari teater, tari, hingga konser musik. Selain menyewakan bagian dalam gedung, bagian luar gedung PH ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti saat ini, bagian tenda-tenda ini sedang digunakan untuk menunjang kegiatan PKKMB Mahasiswa Baru tahun 2025. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Mahes dan Mungkin. Sekian liputan dari kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.